Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kita dari kelompok 5. Sini saya Galoviana. Saya Pikan Dini. Saya Mutiara Salsabila. Nah, kali ini kita bakal membahas mengenai tentang perbandingan sistem administrasi Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Nah, langsung aja kita bakal ke video selanjutnya. Pendahuluan. Setiap negara memiliki sistem administrasi pemerintahan yang khas, dibentuk oleh sejarah, budaya politik, dan juga nilai-nilai masyarakatnya. Sistem ini menggambarkan bagaimana negara mengatur pemerintahan, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan kepada warganya. Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama berada di Asia Tenggara, namun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Indonesia menganut sistem republik demokratis dengan pembagian kekuasaan secara desentralisasi. Sementara itu, Brunei merupakan monarki absolut di mana seluruh kekuasaan berada di tangan sultan. Nah, di sini ada pengertian sistem administrasi, yang dimana sistem administrasi adalah suatu tatanan atau kerangka kerja yang mencakup struktur, proses, dan mekanisme yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini juga melibatkan pembagian wewenang, hubungan antar lembaga, prosedur, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Tujuannya yaitu adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap negara membentuk sistem administrasinya berdasarkan latar belakang sejarah, sistem politik, serta nilai-nilai sosial yang dianut. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu Republik Demokratis Presidensial. Artinya, Indonesia menganut sistem pemerintahan di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, di mana kekuasaan dibagi secara seimbang antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang kedua, landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara Indonesia. Semua kebijakan, regulasi, serta pembagian kekuasaan merujuk pada UUD ini. Sistem administrasi di negara Brunei Darussalam. Sistem pemerintahannya yaitu adalah monarki absolut Islam. Artinya, Brunei dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas atas seluruh aspek pemerintahan. Dalam sistem ini tidak ada pemilu untuk pemilihan pemimpin ataupun parlemen. Kekuasaan sultan didasarkan pada prinsip agama Islam dan warisan kerajaan. Yang kedua itu landasan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Brunei 1959. Ini adalah dokumen konstitusi yang memberikan wewenang penuh kepada sultan dalam menjalankan pemerintahan. Meski ada dewan legislatif, perannya hanya sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuasaan membuat undang-undang secara independen. Selanjutnya ada perbedaan, yaitu aspek administrasi bentuk negara Indonesia adalah republik, sedangkan Brunei Darussalam yaitu monarki absolut. Kepala negara dan pemerintahan Indonesia adalah presiden, dan Brunei Darussalam yaitu sultan. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, sedangkan Brunei Darussalam yaitu monarki absolut berdasarkan hukum Islam. Pembagian kekuasaan Indonesia adalah jelas, sedangkan Brunei Darussalam yaitu sultan dominan, legislatif penasihat. Otonomi daerah Indonesia adalah ada atau desentralisasi, sedangkan Brunei Darussalam yaitu sangat terbatas atau tidak ada. Dasar hukum Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Brunei Darussalam yaitu Melayu Islam, Meraja, hukum syariah, sedangkan kedaulatan Indonesia adalah di tangan rakyat dan Brunei Darussalam yaitu di tangan sultan. Di sini ada struktur dan kewenangan pemerintahan. Di Indonesia dan di Brunei Darussalam menunjukkan dua sistem yang sangat berbeda, yakni sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dan sistem monarki absolut di Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Presiden memimpin berdasarkan konstitusi dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme demokratis. Hal ini mencerminkan sifat pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Sebaliknya, di Brunei Darussalam, Sultan memegang posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem monarki absolut, kekuasaan Sultan diperoleh secara turun-menurun dan tidak melalui pemilu.
Sultan memiliki kekuasaan tertinggi dalam semua aspek pemerintahan tanpa pembatas dari parlemen atau pilihan rakyat, sehingga kontrol terhadap kekuasaan bersifat internal dan bersandar pada tradisi kerajaan. Dalam lembaga eksekutif, Indonesia dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh para menteri yang membentuk kabinet. Menteri-menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan beberapa pengangkatan memerlukan pertimbangan dari DPR, seperti Panglima TNI dan Kapolri. Ini menunjukkan adanya sistem checks and balance antara cabang, eksekutif, dan legislatif. Sebaliknya, di Brunei Darussalam sendiri, Sultan memiliki kendali penuh atas lembaga eksekutif. Ia menunjuk para penjabat tinggi dan penasehat tanpa melibatkan partisipasi rakyat maupun badan legislatif. Dan semua kebijakan negara, baik domestik maupun luar negeri, ditentukan langsung oleh Sultan. Masuk ke lembaga legislatif. Di Indonesia sendiri, ada 2 sistem kamar. Lembaga legislatif yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilu. Fungsi utama dari legislatif ini membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan menyusun anggaran bersama presiden. Di Brunei Darussalam sendiri terdapat Dewan Legislatif, tetapi anggotanya ditunjuk langsung oleh Sultan. Fungsi lembaga ini bersifat konsultatif atau penasehat, bukan sebagai lembaga pembuat undang-undang secara independen. Kekuasaan legislatif tetap di tangan Sultan. Lembaga yudikatif. Di Indonesia, lembaga yudikatif bersifat independen, terdiri dari MA, Mahkamah Agung, memutus perkara perdata dan pidana. MK, Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. KY, Komisi Yudisial, mengawasi perilaku hakim. Nah, sebaliknya di Brunei Darussalam, lembaga yudikatif mencakup Mahkamah Syariah untuk perkara keagamaan dan keluarga, dan Mahkamah Sipil untuk perkara umum. Namun, sistem peradilan berada di bawah kendali Sultan dan tidak independen sepenuhnya. Sejak 2014, hukum syariah berlaku bertahap dalam sistem hukum negara. Proses perekrutan aparat sipil negara atau ASN merupakan bagian penting dalam membentuk birokrasi yang profesional dan kompeten. Meskipun sama-sama bertujuan untuk merekrut pegawai yang berkualitas, tahapan seleksi ASN di Brunei Darussalam dan di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam hal sistem, mekanisme, dan pengawasan. Di Brunei Darussalam sendiri, proses perekrutan ASN bersifat lebih terpusat dan bersandar pada sistem monarki. Tahapan ini dimulai dengan pengumuman lowongan melalui situs resmi Public Service Commission atau PSC atau media cetak seperti surat kabar. Setelah itu, pelamar dapat mengajukan lamaran secara manual maupun online. Seleksi ini dilakukan melalui wawancara dan uji kualifikasi yang diselenggarakan oleh komisi yang ditunjuk. Akhirnya, keputusan penempatan dan pengangkatan berada di tangan otoritas negara sesuai dengan perintah dan petunjuk Sultan. Artinya, wewenang tertinggi dalam menentukan pegawai tetap berada kepada kepala negara secara langsung, mencerminkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan monarkis. Kesimpulannya yaitu, sistem rekrutmen di Indonesia mengutamakan prinsip keterbukaan, kompetensi, dan sistem merit berbasis teknologi. Sedangkan di Brunei Darussalam, rekrutmen lebih bersifat tertutup dan dikendalikan langsung oleh otoritas kerajaan. Nah, perbedaan ini mencerminkan struktur pemerintahan kedua negara, di Indonesia sebagai negara demokrasi dan di Brunei sebagai negara absolut. Administrasi pemerintahan daerah merupakan cerminan bagaimana sebuah negara mengatur kekuasaan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Di Indonesia dan Brunei Darussalam menunjukkan pendekatan yang sangat berbeda dalam hal sistem pemerintahan daerah, pembagian wilayah administratif,
dan mekanisme pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu dari segi sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam sistem ini, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan lokal seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Tujuan utamanya dari sistem ini ialah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, di Brunei Darussalam menganut sistem sentralistik di mana seluruh kewenangannya tetap berada di tangan pemerintah pusat yaitu Sultan. Pemerintah daerah di Brunei Darussalam ini hanya menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat tanpa memiliki otonomi atau mengambil keputusan sendiri. Dengan kata lain, semua urusan daerah dikendalikan oleh Sultan melalui penjabat yang ditunjuk olehnya. Perbedaan kedua yaitu terletak pada pembagian wilayah administratif. Indonesia memiliki struktur wilayah yang kompleks dan bertingkat, meliputi provinsi yang dipimpin oleh gubernur, kabupaten kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota, kecamatan yang dipimpin oleh camat. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki struktur birokrasi, wewenang, dan anggaran tersendiri. Hal ini mendukung pelaksanaan prinsip desentralisasi di mana pelayanan publik bisa diberikan lebih dekat dan lebih cepat kepada masyarakat. Sementara itu, di Brunei membagi wilayah administratifnya menjadi daerah, distrik, mukim, kecamatan, atau kampung atau desa. Namun pembagian ini tidak diiringi dengan pembagian kewenangan. Semua struktur wilayah lebih berfungsi sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat, bukan sebagai etnis otom. Mereka melaksanakan tugas dan kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat tanpa hak mengambil kebijakan sendiri. Selanjutnya yaitu dalam hal pemilihan kepala daerah. Di Indonesia menekankan prinsip demokrasi lokal, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai untuk mengelola wilayah mereka secara transparan dan akuntabel. Berbeda dengan itu, di Brunei Darussalam tidak ada pemilu kepala daerah. Semua penjabat daerah ditunjuk langsung oleh Sultan berdasarkan loyalitas, rekam jejak, dan kepercayaan terhadap calon penjabat tersebut. Petunjuk ini dilakukan secara top and down dan tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan ini. Kesimpulannya, administrasi pemerintahan daerah di Indonesia dan Brunei Darussalam mencerminkan dua model pemerintahan yang sangat berbeda. Indonesia menekankan desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi masyarakat melalui sistem otonomi daerah, sementara itu di Brunei Darussalam menerapkan sistem yang terpusat dan hierarkik, di mana segala kebijakan dan pengangkatan penjabatan daerah dikendalikan oleh Sultan. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana sistem politik dan ideologi negara turut mempengaruhi cara pengelolaan wilayah dan pelayanan publik di tingkat lokal. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas prinsip-prinsip administrasi, di mana dari dua negara tersebut kita memiliki perbedaan. Yang pertama ada nilai utama administrasinya, lalu juga keterlibatan masyarakat dalam administrasi, lalu ada inovasi dan reformasi birokrasi. Nah, yang pertama ini ada nilai utama administrasi, di mana Indonesia ini prinsip administrasi negara Indonesia berlandaskan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, kebijakan publik ini harus dibuat berdasarkan aspirasi rakyat. Lalu proses pemerintahan harus terbuka dan bisa diawasi publik, serta para pejabat harus bertanggung jawab atas keputusan dan kinerjanya. Nah, nilai-nilai ini tertuang dalam berbagai peraturan termasuk dalam reformasi birokrasi yang menekankan pelayanan publik yang cepat, tepat, bersih dari korupsi. Sedangkan dari Brunei Darussalam sendiri nih prinsip
administrasinya berbasis pada loyalitas terhadap sultan, stabilitas negara, dan nilai-nilai religius Islam, yang artinya tugas utama birokrasi adalah mendukung keputusan sultan. Pemerintah diatur agar tetap stabil tanpa gejolak politik, lalu juga kebijakan dan layanan publik diwarnai oleh nilai-nilai Islam, termasuk penerapan hukum syariah. Artinya perbedaan sendiri ini adalah Indonesia lebih mengedepankan nilai-nilai keterbukaan dan partisipasi, sementara Brunei menekankan pada kewibawaan dan harmoni sosial berdasarkan agama. Yang kedua, kita lihat dari keterlibatan masyarakat dalam administrasi. Nah, di Indonesia sendiri, masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pemerintah seperti musrenbang, dari desa sampai nasional, lalu ada pemilihan langsung kepala daerah, dan hak menyampaikan aspirasi melalui DPR dan media sosial. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi publik yang tinggi dan menjadi bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. Sedangkan berdasarkan Brunei Darussalam, ini keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat terbatas, di mana dapat dilihat yaitu adanya tidak ada pemilu legislatif terbuka, di mana semua keputusan penting dibuat oleh sultan atau elit kerajaan. Juga, rakyat lebih berperan sebagai pelaksana atau penerima kebijakan, bukan penentu arah kebijakan. Nah, artinya administrasi di Indonesia ini membuka ruang luas untuk partisipasi rakyat, dan sementara Brunei menganut pendekatan top down yang kuat. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat dari perbedaan inovasi dan reformasi birokrasi, di mana Indonesia ini sejak 2010-an, Indonesia gencar melakukan reformasi birokrasi nasional dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan publik, lalu memerangi korupsi, dan juga mendorong digitalisasi pemerintahan atau e-government. Lalu sedangkan Brunei Darussalam ini adalah inovasi dan reformasi birokrasinya terbatas karena sistem pemerintah bersifat konservatif dan stabil. Perubahan besar hanya terjadi atas perintah sultan. Lalu fokus utama birokrasi adalah mempertahankan sistem yang sudah berjalan baik, bukan membongkarnya. Artinya Indonesia ini sedang menuju pemerintahan modern yang terbuka, sedangkan Brunei tetap mempertahankan model birokrasi tradisional dan tertutup. Nah, selanjutnya ini ada pertanggungjawaban APBN, di mana di Indonesia sendiri adalah proses pertanggungjawabannya. Pertama itu pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP kepada BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan BPK ini melakukan audit terhadap LKPP dan menyampaikan opini hasil pemeriksaan kepada DPR. Lalu DPR akan menilai pertanggungjawaban tersebut dan memberikan persetujuan atau rekomendasi terhadap penggunaan APBN. Hasil akhir ini berupa undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN. Sedangkan di Brunei Darussalam, proses pertanggungjawaban itu dimulai dari APBN disusun oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi, lalu disetujui oleh Sultan, dan laporan pertanggungjawab disampaikan kepada Sultan, bukan kepada badan legislatif. Serta pengawasan dilakukan secara internal oleh lembaga pemeriksa negara yang berada di bawah otoritas Sultan, dan tidak ada sistem keterlibatan publik secara langsung maupun lembaga legislatif dalam proses audit atau persetujuan laporan keuangan negara. Nah, perbedaannya sendiri nih, Indonesia memiliki sistem pertanggungjawaban APBN yang terbuka, transparan, dan akuntabel, melibatkan lembaga legislatif atau auditor independen. Sementara itu, Brunei Darussalam lebih menerapkan kepada sistem yang terpusat dan tertutup sesuai dengan karakteristik monarki absolutnya, di mana pertanggungjawaban keuangan negara langsung disampaikan kepada Sultan tanpa keterlibatan publik atau lembaga legislatif. Nah, setelah materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan sistem administrasi antara Indonesia dan Brunei ini menunjukkan adanya perbedaan fundamental yang bersumber dari bentuk negara, ideologi dasar, dan pendekatan terhadap pembagian kekuasaan. Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem presidensial dan ideologi Pancasila menganut prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan desentralisasi. Hal ini tercermin dalam adanya pembagian kekuasaan yang jelas seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, sistem otonomi daerah yang kuat, serta birokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel kepada rakyat. Sebaliknya, malah Brunei Darussalam adalah monarki absolut dengan ideologi Melayu Islam beraja, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Sistem administrasinya sangat sentralistik dengan otonomi daerah yang minimal dan birokrasi yang berfungsi untuk menjalankan titah sultan. Juga penekanan pada hukum syariah dan kesetiaan kepada monarki menjadi ciri khas yang sangat membedakannya dari Indonesia.
Secara yang ringkas, perbedaan mendasar ini tidak hanya membentuk struktur pemerintahan, juga cara kebijakan dibuat, pelayanan publik diberikan, dan akuntabilitas dijalankan di masing-masing negara. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you! See you!